Ya, Rianti, Kenzo, Aditya dan juga Cynthia punya jejaknya sendiri ya teman-teman. Punya langkahnya sendiri dan ceritanya sendiri. Kita pun juga lihat bagaimana keringnya Rianti yang masih aja cari muka di depan Cynthia. Kayak nggak ada lagi pembahasan lain gitu loh. Tapi ya begitulah. Selagi menunggu Mutiara ini sadar ya pasti kita akan disuguhi cerita-cerita yang lainnya. Makanya kita akan fokusnya sedikit terbelah dulu untuk ngebahas hal yang lain, sekaligus ngebahas kapan kira-kiranya Sandra dan juga Dina ini bakal dipenjara. Oke. Sandra ini memang sebuah karakter yang sangat sulit ya untuk ditaklukkan teman-teman. Bahkan ketika Sandra baru aja menabrak Mutiara, kita udah seneng nih karena oke, berarti bentar lagi Sandra bisa dipenjara. Kita kan mikir kayak gitu, tapi ternyata kita pun juga semua tahu justru Sandra ini tuh mobilnya blong nih. Dan Sandra pun juga nggak punya maksud untuk mencelakai Mutiara dan nggak punya niat untuk langsung nabrak gitu aja gitu loh. Ya betul sih, alasannya betul. Cuman kalau menurut Mimin tetap aja Kenzo dan yang lainnya pun juga termasuk. Semua orang pun juga nggak akan peduli gitu loh. Kalau emang sudah terbukti Sandra pelakunya ya udah Sandra aja, karena mau berkilah atau berbohong atau bisa dikatakan mau gimana pun juga ya faktanya emang Mutiara tuh ya celaka gara-gara Sandra. Udah simpelnya kayak gitu aja. Karena kan Sandra punya opsi sebetulnya untuk memalingkan setirnya tuh ke kanan, nggak perlu ke kiri hingga nabrak Mutiara. Kan banyak opsi dan nanti pun juga bakal ada forensiknya, bakal ada ini, wah ribet lah intinya. Hanya untuk bisa memenjarakan Sandra aja tuh butuh effort gitu. Apalagi kita pun juga semua tahu Sandra tuh punya celah kan, karena mobilnya ini ada yang jahil yaitu oleh Bisma, dan juga Bisma ini adalah orang suruhan Dina. Pasti bakal ngelakuin sesuatu, at least kalaupun tertangkap pengen hukumannya ringan. Udah kebaca lah, karena memang Sandra tuh serumit itu teman-teman ya untuk bisa ditaklukkan, seribet itu. Tapi ya kalau menurut Mimin sih yang terpenting akhirnya dan ujungnya tuh Sandra kena karmanya juga. Ingat ya, Kenzo sini nggak akan berhenti, Dina pun juga nggak akan pernah membiarkan kalau Sandra ini harus enaknya begitu saja. Dan ingat ya, Mutiara ini tuh walaupun mungkin sekarang fokusnya bukan ke Mutiara lagi, karena Mutiara ya memang belum sadar dan Mutiara pun juga masih butuh waktu untuk istirahat dan juga koma. Tapi ya tetap aja Mutiara ini bakal mengalami perbaikan dari segi update kesehatannya. Ya suka nggak suka kan yang kita tunggu-tunggu ini adalah bagaimana Mutiara yang sadar, bagaimana Mutiara yang akhirnya bisa kembali lagi, bagaimana Mutiara yang akhirnya bisa bersama kita kembali. Karena ya cuman itu yang bisa kita tunggu. Karena kalau kita nungguin kenapa begini, kenapa begitu, akan jadi capek. Makanya mudah-mudahan aja ada sebuah keajaiban sehingga Mutiara pun juga bisa segera sadar. At least kalau Mutiara sadar, ya Mutiara bisa ngebantu lah teman-teman ya, untuk bisa meyakinkan semua orang kalau pelakunya ini adalah Sandra. Karena nggak bisa dipungkiri juga, Sandra dia memang licin seperti ular ya. Walaupun Sandra terkadang aduh Mutiara maafin, ngerasa bersalah, tapi yang ngerasa bersalah itu juga nggak cukup, harus betul-betul dihukum juga. Dan udah harus bisa tegas juga gitu loh. Maksudnya dengan Kenzo yang sebenarnya ini cari ke rumah Sandra, mencoba untuk begini begitu, harusnya bisa jauh lebih dari itu. Dan fokusnya pun juga bisa lebih lagi untuk gimana pun juga caranya bisa menghukum Sandra, agar orang seperti Sandra ini tuh nggak seenaknya lagi. Karena ya kita semua tahu teman-teman, Sandra ini kan akhirnya punya celah nih. Oke, mobilnya ternyata blong, jadi Sandra at least bisa selamat lah, atau hukumnya dikurangi ya, seperti yang men-spill di awal. Nah dari tanda ini aja udah bisa disimpulkan kalau Sandra pasti ingin mencuri-curi celah-celah yang kayak gini, yang mana harus segera dimanfaatkan oleh Kenzo dan polisi itu untuk segera menangkap Sandranya. Jadi jangan sampai ke distract gitu loh. Apalagi kita pun juga semua tahu ya, untuk bisa bikin Sandra di penjara tuh kayak susah banget gitu loh. Kayak penuh jalan berliku, kayak diputar-putar. Dan takutnya nanti malah Dina doang nih yang di penjara gitu. Takutnya kayak gitu. Atau mungkin takutnya ya Dina dan Sandra ini malah bersekongkol ya, karena ya sama-sama punya kartu as masing-masing. Tapi apapun itu, semoga saja Kenzo dan yang lainnya pun juga bisa segera tegas nih. Karena ya itu tadi teman-teman, Dina sama Sandra ini kalau perlu di penjara aja sekalian berdua. Nggak perlu takut, nggak perlu ke distract gitu. Ke distract tuh kayak nggak perlu hilang kendali tiba-tiba yang harus di sana di penjara, tapi tiba-tiba nanti fokusnya malah ya kan mobilnya Sandra ini begini
nggak bisa ngerem. Jadi ya kenapa nyalain Sandra, harusnya nyalahin orang yang udah jahat bikin remnya blong. Nah itu yang paling Mimin takutin banget bakal terjadi. Tapi apapun itu kita doakan aja yang terbaik. Kalau menurut Mimin ya mudah-mudahan bisa segera diatasi ya masalah ini, supaya ketika nanti Mutiara pun juga sadar tuh ya at least Mutiara pun juga bisa ngerasa lega. Ya kita semua tahu ya ada drama tersendiri ketika Kenzo, Rianti, Aditya dan juga Cynthia pergi bareng-bareng tuh ada drama juga, yang kita pun juga semua tahu lah dramanya seperti apa. Makanya mudah-mudahan bisa berfokus kembali supaya Mutiara pun juga segera sadar, Mutiara pun juga bisa segera sembuh kembali, bisa hadir di tengah-tengah kita lagi, dan juga bisa ngebantu pihak kepolisian tuh untuk bisa mencari tahu semua. Karena buat teman-teman yang nggak tahu ya, Mutiara tuh akhirnya tahu Aditya Rianti ibu kandungnya, walaupun pingsan setelah Pak Hadi berbicara, tapi tahu, cuma karena keburu pingsan dan koma, ya udah Mutiara nggak bisa ngomong. Terus juga Mutiara pun juga mendengar, melihat pada saat semua orang nangis berkunjung tahu. Jadi begitu nanti Mutiara sadar dan bangun dari koma tuh akan ada kejutan nih yang datang dari Mutiaranya. Mungkin ya kalau dari segi Rianti kepada Mutiaranya mungkin ikatan batin kali ya. Nah Aditya pun juga sama. Kalau dari Kenzo kekuatan cinta aja yang pada akhirnya bikin Kenzo ngerasa ada ikatan yang pada akhirnya benar-benar membuat Kenzo dan juga Mutiara pun juga terikat gitu loh. Karena bagaimanapun juga Kenzo dan Mutiara ini kan ya sama-sama sayang teman-teman, sama-sama cinta. Jadi kayak ada kekuatan tertentu, ada power tertentu yang akhirnya mengikat mereka berdua, kayak sinyal lah. Dan semoga aja hal ini pun juga bisa betul-betul bikin situasi pun juga bagus, bisa bikin Kenzo dan Mutiara pun juga bisa terus bersatu ya. Dan kita bisa betul-betul melihat Mutiara yang pada akhirnya sadar ya. Jangan sampai hilang fokus lah intinya. Yang terpenting Sandra di penjara, Sandra di penjara, dan Sandra di penjara. Makanya mudah-mudahan aja nggak terdistract ya, karena takut banget nih nanti malah jadi belok-belok masalahnya. Karena ya pasti Sandra tuh ngambil celah, aduh mobilnya kenapa tiba-tiba blong dan lain sebagainya macamnya. Terus Sandra bakal marah juga, oh ternyata Dina, ternyata begini, ternyata Diswa begini, aduh capek banget. Makanya ini yang agak ditakutin sih sebetulnya, tapi ya mudah-mudahan saja ada beberapa hal yang pada akhirnya bisa kita temukan lagi, ada beberapa hal yang pada akhirnya bisa kita bisa kita lihat lah kalau ternyata ada sisi terangnya, ada sisi baiknya, dan mudah-mudahan Sandra bisa segera diadili, bisa segera ditangkap ya, karena biar nggak makin kemana-mana aja sih. Dan ini agak gemes emang ya pada saat momen-momen kayak gini. Kita pun juga tadi teman-teman lihat sendiri bagaimana gemesnya dengan ceritanya. Makanya mudah-mudahan Sandra pun bisa segera kena karmanya. Semangat buat Kenzo dan polisi yang terus mencari keadilan buat Mutiara. Karena bagaimanapun juga selagi dan sambil menunggu Mutiara sadar, nangkap Sandra tuh udah kayak tanggung jawab besar lah. At least ketika nanti Mutiara sadar dan pelakunya sudah tertangkap, Mutiara pun bisa menyatakan. Karena Mutiara pun juga secara sadar sebelum beberapa detik ditabrak oleh Sandra, Mutiara tahu kalau yang nabrak Mutiara itu adalah Sandra. Jadi mudah-mudahan sih ada titik terangnya. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Dadah.